Anak-anak kecil di Gaza itu dicambuk sampai luka buat makanan anjing, nggak teroris? Menteri Pertahanan Israel berkata mereka itu animal, bukan teroris. Sebodoh-bodohnya orang, setolol-tololnya orang, pasti nggak akan mungkin bela Israel. Pura-puranya mati. Tapi tidak, hanya sebuah video yang diambil, begini jahatnya kata mereka orang-orang Islam, gitu ya. Karena mereka masih mau agama Islam ya. Mereka pura-pura syuting gitu loh, kayak kita syuting video. Dikecerotin darah gitu loh. Kan kompak, yang kompak cuma Monik doang dan kawan-kawannya sih. Waduh. Ya, emang serius. Halo Sobat Pantau, balik lagi bersama saya Afila di sini di Pantau Podcast. Akan membahas mungkin hal-hal yang nge-trigger lah sosial media 7 Oktober lalu yang dilakukan oleh Hamas terhadap Israel. Babe Haikal Hasan di sini bersama saya. Selamat pagi, Babe. Pagi, sama-sama. Babe, insya Allah sehat ya, Babe? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Jadi, Sobat Pantau, kali ini kita akan merespon sebenarnya apa yang terjadi pada tanggal 7 Oktober lalu saat penyerangan Hamas terhadap Israel. Sebenarnya yang saya lihat sih, kita mau nge-recap aja. Iya. Ada terjadi perdebatan yang sengit nih pada tanggal beberapa waktu lalu. Dengan antara Babe dan juga beliau yang memang merepresentasikan dirinya sebagai pro-Israel. Apa yang dia berikan statement apa? Kenapa Babe sampai menggodok dia kayak, oh ini salah sebenarnya. Gini ya, saya punya pendapat tidak ada orang yang bela Israel. Kecuali dia tidak tahu apa yang terjadi di sana atau apa ya berhati iblis. Hanya dua kemungkinannya. Nggak mungkin. Kalau di antara dua itu nggak mungkin. Bahkan sebodoh-bodohnya orang, setolol-tololnya orang pasti nggak akan mungkin bela Israel. Israel itu lepas dari konflik Islam, Kristen, Yahudi, lepas dari itu ya. Israel itu adalah bangsa yang menjajah Palestina dan itu diakui oleh seluruh dunia. Betul. Dan Israel itu datang kemudian menjajah dan mengusir semua. 38 resolusi PBB melarang Israel melakukan pemukiman dan ternyata pemukiman ilegal itu terus tumbuh dan setiap ada orang yang mengambil atau melawan dibunuh. Jadi 7 Oktober itu nothing. Jadi kalau sebenarnya mau ditarik kesimpulan juga 7 Oktober ya bukan, itu cuma imbas kecil lah dari apa yang... Ini yang ditunggu oleh Israel untuk membumi hanguskan Gaza. Makanya digembor-gemborin. Untuk Anda ketahui, jangan Oktober ngomongnya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Israel tiap hari ngebunuh orang Hamas, ngebunuh orang Gaza, ngebunuh orang Yerusalem tiap bulan. Bukan 2023, 2022, Januari, Februari, Maret, April, 7 Oktober 2022, 7 Oktober 2020, 7 Oktober kalau pakai hiperbol gitu ya. 7 Oktober tahun 90, 7 Oktober tahun 91, 7 Oktober, tiap tahun dilakukan dijadikan pembunuhan. rutinitas oleh mereka ya. Ratusan ribu sudah mati, sudah wafat, sudah syahid. Ketika ada satu Hamas yang ternyata melihat ini satu peluang yang sangat jahat. Kenapa? Karena 8 Oktober setelahnya, satu hari setelah itu, mereka tuh udah siapkan semua moncong ke Gaza. Jadi sebenarnya kalau mau dikatakan ya pergerakan yang dilakukan oleh Hamas ini sebenarnya untuk preventif aja ya, Be? Ini main dulu-duluan serangan. Oh gitu sebenarnya. Dulu-duluan serangan, tanggal 8, data di tempat ya Hamas, ya, Gaza, dan teman-teman lah gitu ya. Udah tahu, siap-siap 8 Oktober akan ada serangan. Kenapa? Satu hari setelah mereka perayaan hari raya mereka. Menurut si beliau yang memang pro Israel Bukan ini. menurut, udah diwawancarai oleh Badan Dunia bahwa inilah fakta-fakta serangan yang akan dilakukan. Moncongnya semua udah ke Gaza. Hamas mendahului. Dengan Hamas mendahului ini menjadi sorotan besar di media dunia nih. Tetapi media dunia, kamu kalau lihat masuk ke dalam, misalnya Joe Biden. Joe Biden mengatakan we stand with Israel. Lihat demo di Amerika hari ini dong. Iya. Sampai dibilang, maaf ya, saya hanya mengikuti mereka ya. Who the hell are we? We yang mana loh? Maksudnya gitu. Demokrat dan Partai Kongres di Amerika itu
langsung menggelar sidang memprotes ucapan Joe Biden. Bahkan di demo kita lihat what the fuck we gitu loh. We yang mana maksudnya gitu? Kok lu tiba-tiba mewakili we stand with Israel? Iya. Rakyat Amerika aja demo setiap hari. Begitu juga Perdana Menteri Inggris ya, begitu juga negara yang lain. Bahkan yang sangat mengejutkan Korea. Korea Selatan. Kim Jong Un. siapa itu namanya Yang ya? Korea Utara. Korea Utara dan Selatan. Oke. Coba lihat di YouTube banyak sekali. Dia mengecam tindakan itu. Jadi ini genocide, pembunuhan. Jadi kalau saya bilang, saya tidak emosional, cuma dia bilang emosional begini. Hamas itu teroris. Loh, Iya. terus yang ngebunuh udah 100.000 nggak teroris? Narasi teroris yang dia sebut berulang-ulang di TV One itu menurut Babe gimana? Karena Ya, kan itu maksudnya nggak, kalau Israel yang udah ngebunuh 100.000 orang lebih nggak teroris. Yang mengusir orang dari tempatnya nggak teroris. Yang dia punya anjing banyak, anjingnya dikasih makan orang-orang Gaza nggak teroris. Anak-anak kecil di Gaza itu dicambuk sampai luka buat makanan anjing nggak teroris. Menteri Pertahanan Israel berkata mereka itu animal, bukan teroris. warga-warga Gaza. Menteri loh yang bilang, Menteri Pertahanan loh, they are animal. Ada jejak digitalnya. Di Twitter ya? Di Twitter. Iya, Beb. Itu bukan teroris. Terus dulu waktu ayah dan kakek nenek moyang mereka datang ke tanah Palestina, mereka menyambut loh. Silahkan datang. Tahun 1700 sudah berdiri sinagoga-sinagoga. Untuk apa? Untuk orang-orang Yahudi beribadah di Yerusalem. Nah, itu perdebatan sebenarnya yang saya lihat juga di TV One sih. Nggak nyambung. Mohon maaf, saya bilang nggak level gitu loh. Dia balik ke sana sebenarnya yang ternyata sejarah yang tercatat tuh seperti ini. Jadi membolak-balikan Nggak sebenarnya. nyambung. Saya kasih koin. Lihat ya, ada bahasa Ibrani. Loh, kok tolol begini? Saya bilang, akhirnya saya yang nggak disiarkan, saya punya koran bahasa Ibrani. Lihat, dari zaman dulu memang bahasa Ibrani dan bahasa Arab, bahasa Inggris yang ada di sana. Kenapa bro? Lihat, ini memang sebagai bukti mereka akur. Tapi kan narasinya dia menganggap bahwa si Hamas itu nyerang duluan, Be. Hamas nyerang, bagaimana itu? Jadi gini, nih ya, ada video menarik deh. Itu Hamas nyerang, jadi gini, ada di dalam video itu ada ribuan Israel nyerang animasi, Iya. Hamas terus dia tuh diam. Ada orang lagi tiduran, ada orang berpakaian paman Sam lagi berenang gitu, diam semua. Nih Israel nyerang terus Gaza, semua diam. Lah kemudian ketika dia reda, dia istirahat, Hamas nyerang balik. Nah, itu. Tuk, baru dikatain itulah teroris. Yang selama ini lebih daripada 28 tahun tiap hari diserang. Begitu nyerang sekali, nah itu dia kan teroris kan. Nah gitulah. Itulah Kalau jahatnya pikir jiper media. juga ya, Be. Maksudnya dalam arti katanya yang saya kutip juga negara superpower yang di mana-mana, Itulah. tapi sekali diserang juga mereka. Itu saya bilang, hey Saudi, open your eyes. Hey Mesir, hey Libya, hey Lebanon, hey Irak, hey Iran, hey Suriah, hey Oman, hey Qatar, open your eyes. Israel itu nothing. Dengan satu organisasi dia kelabakan. Hamas kan cuma berapa senjatanya? Lihat, hancur. Dan kemudian Amerika datang, Inggris datang, kapal induknya datang, membantu nyerang semua Hamas sampai sekarang. Itu nggak tumbang-tumbang. Jadi sekarang itu benar adanya kah, Be, untuk kapal induk Amerika sudah mendekati di Mediterania? Udah semua. Udah sampai semua. Maka saya bilang, kita ini sedang menyaksikan pembunuhan besar-besaran, genocide yang luar biasa. Itu yang saya bilang. Makanya saya berani menyatakan tidak ada yang mungkin orang stand with Israel kecuali dia berhati iblis. Karena kita bukan lihat agama lagi. Lihat bayi yang dikasih makan anjing, hidup loh. Bayi-bayi hidup loh. Buat makanan anjing loh. Gitu loh jahatnya mereka. Karena mereka bilang ini kan binatang, animal. Jadi come on, saya bilang. Hayo lihat apa yang terjadi. Lihat aja sebentar lagi Gaza tuh nggak ada lagi dan habislah semua. Peta udah pernah lihat kan? Peta yang tahun 47 masih utuh Palestina semua. Kemudian pindah ke 48, kemudian pindah ke 50, pindah ke 73, ke 67 sampai sekarang udah habis kan? Iya, terus terkikis menjadi satu bagian kecil. Hanya tinggal itu doang. Jadi nggak ada lagi nanti penduduk Palestina, bunuh semua.
nggak ada lagi penduduk Gaza, nggak ada lagi Yerusalem. Padahal masih lihat di Google, silahkan teman-teman siapapun yang melihat channel hebat ini silahkan buka saja Old Map Palestine. Anda nggak akan temukan Israel. I guarantee you 100%. Nggak akan temukan. Anda mau punya koleksi Bible, yang teman-teman kita, yang saudara-saudara kita beragama Kristen, Anda punya koleksi Bible, lihatlah Bible Anda zaman dulu, jangan yang sekarang. Saya punya koleksi itu. Dan saya lihat peta yang diakui itu memang the Palestine, the Holy Land is Palestine. No Israel, nggak ada Israel. Israel adalah pendatang ya berarti. Pendatang. Dan jangan lupa ajaran utama Yahudi itu adalah Bunda Maria itu adalah pezina. Yesus itu anak haram. Kan yang salib Yesus kan Yahudi kalau versi mereka. Lah kok sekarang kompak banget tuh ya? Dan yang bukan kompak, yang kompak cuma Monik doang dan kawan-kawannya sih. Waduh. Ya, emang serius ya, nggak jangan dipotong. Memang serius, yang kompak cuma dia dan kawan-kawannya. Karena teman-teman saya yang Kristen begitu membencinya Yahudi. Kenapa? Karena saya bawa teman saya Kristen kok ke sana. Dia pakai salib, nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Kan diketahui bahwa ya tanah itu adalah tanah yang memang suci untuk 3 keyakinan. Bullshit, bullshit, bener serius. Yahudi tidak boleh masuk salib. Saya bersumpah nih depan rezeki. Salib kagak boleh masuk ke tempat ibadah Yahudi. Split, diludahin. Bunda Maria nggak boleh masuk patungnya. Kalau mereka jalan melewati gereja, mereka akan meludah. Saya bersumpah. Lah kok sekarang kalian kok nggak ngerti ya betapa bencinya Yahudi sama kalian. Coba aja bawa salib ke sana. Di toko-toko memang banyak. Tapi ambil, pakai kalung, bawa ke tempat ibadah Yahudi. I guarantee you. Berarti dia hanya ya mengglorifikasi dirinya sendiri aja, berarti ya keyakinan mereka aja. Kalau saya bilang tidak ada orang yang mungkin membela Israel kecuali bodoh atau berhati iblis atau punya niat karena dibagi duit. Oh, oke. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Orang membela, nggak mungkin. Presiden Bung Karno bilang apa? Tidak akan mengakui Israel sampai dia kembalikan tanah yang didudukin untuk Palestina. Begitu juga Pak Harto. Begitu juga Pak Habibie, begitu juga Pak Gus Dur, begitu juga Bu Mega, begitu juga SBY, begitu juga Jokowi. Dan terakhir Pak Jokowi yang sangat keras, Pak Jokowi pernah bilang di konferensi, organisasi konferensi Islam, di 67 negara itu, di Bandung tanggal 3 bulan 6 Juni tahun 2018, Pak Jokowi bilang, mungkin seluruh negara OKI sudah harus memikirkan bagaimana caranya memboikot seluruh produk-produk Israel sampai Israel melepaskan diri dari penjajahan Palestina. Itu Pak Jokowi yang bilang. Dengan tegas ya? Dengan tegas. Tapi negara-negara OKI itu nggak merespon ungkapan Pak Jokowi dengan memadai, saya bilang. Tapi intinya adalah bangsa ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 menolak kehadiran Israel kecuali dia kembalikan semua tanahnya yang dijajah. Oke. Lah kalau Anda nggak setuju dengan itu, keluar dari Indonesia. Jangan ada di Indonesia. Jadi dengan kita melihat, kita simpulkan aja lah, Babe sudah menyangkut pautkan memang ada unsur agama di situ, ada unsur politik. Jadi menurut Babe, dari perspektif Babe, apakah penyerangan ini, apa yang terjadi, perang yang terjadi antara ya Hamas, Palestina dan juga Israel, apakah condong ke keyakinan kah, agama kah, apa ini hanyalah sebuah pergerakan politik? Mereka ingin mengambil kembali tanah yang diduduki. Mereka ingin merdeka. Iya. Itu loh, mereka ingin merdeka dan dunia harus mengakui kemerdekaan. Mana negara yang masih dijajah di seluruh dunia mana? Cuman ini kan. Itu dia. Jadi lepas dari semua politik, lepas dari mungkin perspektif keyakinan, sebenarnya saya mengabaikan soal itu. Aja ya? Iya, saya mengabaikan dulu proses agama, saya abaikan dulu. Yang lain semua saya abaikan dulu. Ini mereka datang menjajah. Iya. Dan mereka datang sejak tahun 1676 mereka udah datang, disambut dengan baik. Disambut, silahkan bertetangga. Dan 1913 datang berbondong-bondong, disambut. Untuk bermukim bersama ya? Berbagi tanah. Nggak ada masalah. Mereka pakai bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa Inggris. Disambut. Nggak ada masalah. Tahun 45 kita merdeka, mereka menyumbang besar sekali kan. Nggak masalah. Jangan mendirikan negara di situ. Di tempat kami pula, didirikan pula. David Ben Gurion, 14 Mei 48.
bilang berdiri negara Israel. Barulah terjadi, nggak bisa begitu. Ente mau tinggal aja, jangan diriin negara gitu kan. Iya. Ente mau bertetangga sama kita tetangga aja, jangan dirikan negara kan. Ini pakai bilang Kaisar Hadrian, Kaisar Herodes, apa coba? Kalau saya mau mundur lagi sebelum Masehi coba, siapa yang bangun Masjidil Aqsa? Nabi Ya. Ibrahim. Betul. Nabi Ibrahim disempurnakan oleh Nabi Sulaiman. Dan apa dalam kitab-kitab mereka? When King Solomon died, divided kingdom of Israel. Pecah tuh kerajaan Israel ketika Nabi Sulaiman wafat. Baru berdiri agama Yahudi. Sebelumnya mana ada agama Yahudi? Tapi statement pejabat Palestina itu bilang ini suatu pergerakan politik sih, Be. Itulah, Anda tidak perlu yakin dan percaya apa kata satu orang, dua orang pejabat Palestina. Kan representatif jadinya, Be. Enggak juga. Enggak juga. Oke. Kalau umpamanya gini, Anda setuju nggak Indonesia ngutang? Enggak sebenarnya. Kan itu kan representatif Jokowi. Iya sih. Come on. Ini nggak bisa ya, Be. Nggak bisa gitu. Saya nggak setuju negara kita ngutang. Saya setuju seperti Bung Karno, eksploitasi yang dengan baik. Tunggu insinyur-insinyur kita yang ahli yang akan mengelola. Dan ternyata mampu semua sampai diboykot, bukan diboykot, dibajak oleh asing ya, orang-orang pintar di negara ini. Ya karena memang nggak boleh pintar. Pak Kwik loh yang bilang. Silakan buka. Pak Kwik Kiangi berkata Indonesia itu kaya tapi sengaja dimiskinkan. Itu Pak Kwik Kiangi yang ngomong, ya. Dan Pak Kwik cukup representatif sebagai pakar ekonomi. Iya. What I'm saying itu adalah satu orang pejabat itu mengatakan demikian belum tentu. Buktinya bola Israel yang mau datang kemari, duta besar berkata itu tidak ada hubungannya dengan agama, nggak ada hubungannya dengan ini, nggak boleh. Loh, akhirnya orang menjustifikasi ucapan pejabat itu. Hey, Indonesia punya peraturan. Peraturannya adalah tidak boleh mengibarkan bendera Israel. Itu Iya. peraturan menteri. Iya. Tidak boleh mengibarkan bendera Israel. Tidak boleh menyanyikan lagu Israel. Tidak boleh semua. Kenapa? Karena kita nggak mengakui negara itu. Itu peraturan menteri. Jadi nggak bisa dong pemain bola datang kemari. Kalau mau datang kemari jangan pakai orangnya boleh. Jangan mewakili negara. Itulah sebabnya naik sepeda perorangan boleh. Yang di velodrome Iya. boleh silahkan. Kalau udah perwakili negara, kita nggak bisa terima. Tapi secara individual nggak apa-apa ya, Be. Nggak apa-apa. Jadi beliau yang datang di TV One berdebat dengan Babe memakai baju. Nggak boleh peraturan. Nggak Sebenarnya boleh. Nggak boleh. Bendera bendera Israel nggak boleh beredar di sini. Oke, balik lagi sebenarnya ke Hamas, Be. Hamas aja, Hamas. Sebenarnya Hamas itu apa, Be? Kalau mau didefinisikan. Hamas adalah gerakan intifada pembebasan untuk kemerdekaan. Apakah itu mereka adalah bagian dari Palestina? Iya dong. Mereka bagian. Bagian dari Palestina jelas, bukan bagian dari negara lain. Tetapi bukan komunitas yang dijalankan oleh pemerintah Palestina. Gini. Kita ada Golkar, Iya. ada P3, ada Gerindra, Iya. ada apa lagi ya, semualah. Itulah partai-partai Iya. di mana afiliasinya bermacam-macam. Yep. P3 begini, platformnya, visi misinya begini. Ya, Hamas juga begitu. Oh, Fatah juga begitu. Partai lain yang kecil-kecil juga begitu. Oh, mereka adalah sebuah komunitas partai berarti ya, Be? Iya, partai. Oh. Ada yang sampai istilahnya garis keras. Buat saya sih nggak keras. Kenapa? Karena mengcounter apa yang selama ini dilakukan aja. Sebenarnya cuma bela diri aja sebenarnya. Yes, bela diri aja. Ya, bela diri. Terus kalau kita nggak punya senjata, bagaimana cara melawannya? Habis dong. Anda tahu nggak bahwa jahatnya mereka itu melakukan proses pemandulan. Pemandulan dalam arti? Sampai-sampai yang berobat ke rumah sakit di sana itu pulang nggak bisa punya anak lagi. Baru tahu, Be. Banyak terjadi sehingga mereka nggak akan mau makan, minum ke rumah sakit milik-milik mereka. Karena bahaya sekali buat mereka. Tingkat kelahiran mereka itu sekarang sudah 8,1 kalau saya tidak salah ya, 8,1. Hampir tertinggi di dunia. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang ya genosidanya itu bukan hanya sekedar mereka melakukan penyerangan ya, Be. Apa yang terjadi di suku Indian di Amerika oleh orang bule pendatang? Dunia harus tahu itu. Apa yang terjadi dengan aborigin di Australia? Ya kan? Iya. Banyak sekali seperti itu modelnya. Cuman Indonesia yang negara yang paling toleran, negara yang paling banyak sukunya, 714 suku, semuanya dijaga dengan baik, semua agama bisa hidup di sini dengan akur, dengan tenang, dengan tertib.
semua suku, semua bahasa, semua bangsa bisa akur. Semua dunia nih, Saudi Arabia bahkan, Amerika bahkan, harus belajar bagaimana cara hidup berdampingan seperti di Indonesia. Betul. My country. Bush. My country juga dong, Be. Merah putih. Merah putih. Be, untuk sebenarnya kan tadi Babe bilang nih, Babe sebenarnya yang datang ke Palestina. Apakah Babe memang bolak-balik Palestina, Be? 1 tahun bisa 15-20 kali. Wah. Sebulan bisa 2 kali. Oh, berarti memang Babe aktif banget ya di sana. Maksudnya Ya nganterin menyaksikan. orang yang mau dateng. Kal, gue mau ke sono nganterin gue dong. Gue ya, lagi banyak jadwal nih, nggak bisa bulan depan deh gitu. Bulan ini tanggal 31 tanggal 31 ini. Oktober besok. Jadi terakhir Babe dari Palestina. Nah, itu dia tuh gara-gara saya terlalu keras. Mungkin Oke. Juli ya. Terakhir Juli ya. Agustus September 2 bulan saya nggak ke sono. Kenapa tuh, Be? Nggak tahu ya. Nggak diterima ya. Oh, gitu, Be. Nggak diterima dalam arti Ditolak di perbatasan. udah sampai sana. Udah, sampai Jordan ditolak. Astaga. Berarti Babe melihat daily basis mereka tuh di sana setiap harinya Babe tahu lah ya. Update lah. Sandang, pangan, papan mereka terprovide dengan baik, Be. Listrik dibatasin. Air dibatasin, semua dibatasin. Sehingga mereka harus survive sendiri. Karena selama ini yang kan ini negara kan ya. Ini kan memasukkan, masuknya melalui Israel kan. Negara kan di dalam kan sini kan. Iya. Apalagi di Gaza pojok sini kan. Ya dibatasin semua. Nggak bisa. Geser dikit laut tuh, Be. Geser dikit laut. Nah sekarang semua supply listrik stop, air stop, setiap malam itu gelap. Nggak ada lagi yang bisa saya hubungin karena baterainya itu habis semua handphonenya. Food nggak ada. Viral tuh kemarin saya taruh di IG tuh. Saya dapat WA dari teman saya. Mungkin ini WA terakhir kata dia. Nggak ada lagi makanan, nggak ada lagi minuman, dan nggak ada lagi listrik. Itu kemarin, Be. 2 hari lalu kalau nggak salah. Sekarang udah nggak ada lagi satu pun yang WA saya. Jadi bagaimana dengan Ada WA terakhir dari Jordan. negara-negara tetangga memang tidak bisa membantu ya? Itulah yang membuat saya sedihnya minta ampun. Kemarin saya ketik nih kalau diketik Jordan, nah semua keluar tuh. Ahmad Jordan. Saya lihat ada satu kejadian yang sangat luar biasa. Jutaan orang kumpul di perbatasan Israel. Akhirnya saya lihat kan dari TikTok. Kemudian saya konfirmasi kalau kamu lihat, kalau saya ketik Jordan ini keluar semua nih yang di Jordan. Ahmad Jordan, Umron Jordan, Esam Jordan, Adnan Jordan, Ahmad Jordan, Basar Jordan, Jordan Sapa, Mu'tas, Turki. Semua teman-teman di Jordan. Saya tanya sama mereka, this is in Amman? Yes, iya Pak, ini di Amman. Jadi confirm, saya telepon semua, saya konfirmasi semua. Ini di Jordan. Mereka tidak ada pergerakan ya? Ini dia yang saya ingin tunjukkan kepada kamu. Umron. Ini di Jordan, yes, in Amman, di kota Amman. Ya, ini yang saya mau menjawab pertanyaan kamu. Ini yang pergerakan yang dilakukan. Esam. This is in Amman. Mengkonfirmasi ya, Yeah. untuk semua. This is in Amman. Yes, artinya memang tidak sampai informasi itu ke kita. Ya, ini yang saya lihat, mereka semua sedang di perbatasan, jumlahnya ribuan. Mereka mau membantu saudaranya di Gaza. Dari Amman sudah masuk, dan itu dia. Luput. Tidak bisa masuk berarti ya, Be? Enggak, ini saya belum tahu, dapat kabar terakhir ini baru tadi malam jam 19.12. Saya nggak tahu situasi yang pagi ini. Ini 19.12 malam. Iya Bri, sorry bro. Ini dari Esam Jarrah nih. Kalau sahabat seperti ini saya. kan banyak pengumpulan donasi gitu lah, Be. Untuk ya kita tahu korbannya banyak sekali. Itu sebenarnya bagaimana, Be? Waktu itu saya sempat mengumpulkan karena waktu itu masih ada makanan. Kalau sekarang dikumpulkan duitnya buat apa? Iya. Nggak ada toko. Bahkan Nggak ada listrik aja makanan. nggak ada ya. Nggak ada. Buat apa duitnya? Makanya saya nggak ngumpulin. Saya nggak ikut donasi, saya nggak ikut ngumpulin, tapi saya langsung kirim makanan ya. Nah, ada tuh yang sekarang di timeline Instagram saya banyak banget yang mengcapture bahwa ada dibuka donasi yang diprakarsai oleh kedutaan Palestina di Jakarta, Be. Jadi itu memang benar adanya kah apa gimana? Soalnya saya lihat di Instagram saya sendiri sih, Be. Kamu lihat sendiri apa yang saya lakukan ya. Ini donasi yang saya lakukan. Ini G Jordan. Haikal Indonesia ya.
Ini contoh ya. Kau bisa cerita dengan teman-teman apa yang kamu lihat? Nah, jadi sebenarnya ya, jadi berbentuk makanan semua ya, Be. Berbentuk berkardus-kardus makanan untuk Berkardus-kardus. rumah-rumah. Dan kamu bisa cerita kepada teman-teman kamu berapa mobil yang kami kirim. Ini dari pribadi loh ya. Wah, Ya, kami kirim ke pengungsi-pengungsi. ini April ya, Be? Ini setiap saat sih. Yang update ini April lalu. Hmm. Yang terbaru kemarin Juli, ada lagi Juli. This is for poor Palestinian. Sorry, anak saya telepon. Ini Juli. Kalau misalnya seperti itu, Be, dengan keadaan yang sekarang, koneksi kan sudah tidak bisa lagi, terputus internet dan lain-lain. Iya. Terus Babe akan ke sana mungkin insya Allah tanggal 31 31. Oktober. Itu jadinya bagaimana ya, Be? Komunikasi yang tidak ada komunikasi lagi berarti. Justru terus terang saya 50-50 nih untuk berangkat. Karena sampai sana kalau nggak bisa komunikasi juga, nggak bisa masuk juga, nggak bisa izin juga, akhirnya cuma sampai Amman, Jordan. Dan kalau di Amman ya kita cuma bisa bantu pengungsi aja. Bantu pengungsi berarti Makanan, nyambung hidup mereka lewat Jordan. lewat Jordan. Itu cuma jadi satu-satunya pintu kah, Be? Saat ini ya, Oke. saat ini ya. Berarti Babe masuknya memang selalu yang lewat Jordan itu. Ada ya, kalau bawa jamaah kadang lewat Amman, lewat Mesir juga bisa sih Iskandar. Lewat Tel Aviv bahkan, kalau yang mayoritas Kristen ya, Iya. maunya masuk langsung Tel Aviv ya Tel Aviv. Untuk masuk dari Tel Aviv terus membawa rombongan itu ke Gaza, itu memungkinkan ya, Be? Nggak ada masalah. Yang penting udah masuk sana. Naik mobil, naik bus, naik charter, bus charter, naik kendaraan, nggak ada masalah. Oke. Mudah kok, jangan dipikirin sulit. Enggak, karena kiranya itu adalah negara yang terisolasi, daerah yang Ke terisolasi. Gaza memang sulit, tidak bisa. Perbatasan bisa, ke Gaza bukan lewat situ, lain lagi jalurnya. Berarti Babe Ini yang memang Yerusalem. Babe akses bener-bener Gazanya. Yang Gaza iya, Yerusalem iya. Kalau bawa turis lah, Iya. gitu ya, ya ke Masjidil Aqsa, Ya, ke situ ke ya. gereja-gereja. Oke. Be, untuk mungkin menutup semua perbincangan yang sangat ya menarik ini, mungkin Babe punya pesan buat yang bisa kita bagi untuk kita awareness kita lah terhadap apa yang terjadi di Palestina Pesan saya cuma satu, gunakan hati nurani. Kalau Anda punya hati nurani, nggak akan Anda membenarkan tingkah laku Israel yang membunuh, menjarah, mengusir, menindas, nggak akan. Kalau Anda punya hati manusia aja, hanyalah hati-hati binatang dan kebiadaban dan berhati iblis orang-orang yang mendukung Israel. Saya berani mengatakan demikian dan jangan dipotong, memang demikian halnya. Karena saya bolak-balik ke sana, saya menyaksikan betul-betul orang diusir, orang dihina, orang dimaki-maki, ya. Handphone kami diambil, ya. Untuk tidak boleh merekam, ya. Mereka melakukan pura-puranya mati gitu ya, padahal tidak. I will show you. Pura-puranya mati, tapi tidak. Hanya sebuah video yang diambil, begini jahatnya kata mereka orang-orang Islam gitu ya, karena mereka masih mau agama Islam ya. Mereka pura-pura syuting gitu loh, kayak kita syuting video, dikecerotin darah gitu loh. Saya pakai rekaman tersembunyi, saya rekam. Ini supaya bilang ini loh kelakuan Palestina, ini kelakuan Hamas. putar balikan fakta ya. Iya, sampai kakinya lagi begitu dimencongin dikit, terus dia tidur diinjak pakai sepatu, difoto itunya doang. Udahlah, kalau nggak tahu jangan berkesimpulan, do not jump to the conclusion gitu loh. Saya nggak kehitung, udah berapa puluh kali kesana tuh nggak kehitung gitu loh. Dan saya punya rekaman-rekaman yang saya ngerekam. Nah ini gara-gara ini Itu mungkin. dilakukan oleh tentara Israel ya, Be? Iya, dengan berseragam mereka. Menyedihkan kalau mana ya, bentar, wait. Apalagi sekarang mereka benar-benar ngepelintir semua berita. Melintir semua berita. Ada juga sih sebenarnya yang di CNN saya baca beberapa mungkin sehari yang lalu ada bahwa ada penyerangan yang dilakukan, ada penyerangan terus dia disiarkan, bom itu jatuh di tempat yang salah, lalu mereka bahkan bilang ini bukan dari kami, ini dari Palestina gitu. Iya. Dan yang CNN itu udah minta maaf ya. Iya. Udah resmi minta maaf ya.
ada satu video yang harus saya show ke kamu, di mana saya ikut berada di dalam demo itu. Boleh, What Ustaz? bring you here today? Ya, apa yang membawa kamu ke sini? To support. We are Jews, kami Yahudi, are embraced, ya, memalukan by what happened there. Apa yang terjadi di sini? In the state of Israel, in the name is Jewish name. Yang dilakukan Israel tapi membawa-bawa nama Yahudi. Ini orang ini rabi terkenal loh. Rabi terkenal loh di sana. Rabi terkenal. Mereka pun orang-orang ini pun tidak mengindahkan apa yang Mereka demo. Better we go to jail rather than join with Zionis. Orang-orang Yahudi dengan pakaian Yahudi ngatain Israel tuh Zionis. Terus kita di sini belain Israel. Come on. Come on. They should continue to fight and not give up. Yeah, struggle against the state of Israel. By the end, Palestine will be free because this is the truth. Ya. Israel bangsa penjahat, bengis, buas, brutal, membunuh, mengusir. Yang lebih menyakitkan hati tuh awalnya gini deh, kamu datang tamu gitu loh, kamu persilahkan, silakan. Nih, kue, makan. Silakan istirahat. Saudara saya mau datang. Silakan 2, 3, 4, 5, 6, 7 udah kuat. Keluar loh. Kita yang diusir. Dia kayak gitu aja. Nggak mau keluar, gua bunuh lo, dibunuh. Dan rumahmu diambil. Nggak kebayang. Hanya binatang yang membela Israel. Hanya orang berhati iblis yang membela Israel. Sekali lagi saya hindarkan soal agama. Ini benar-benar soal kemanusiaan. Ini benar-benar soal penindasan yang terjadi pada tahun 2023 abad ini. Satu-satunya yang masih terjajah itu adalah mereka. Bangsa Palestina. Yang di Bible disebut suci. Yang di Quran dikatakan barakna haulahu, tanah yang diberkahi. Tapi tanah yang diberkahi itu akan hilang, akan habis semua. Kembalilah kepada old map. Baik yang ditulis di Bible ataupun di Al-Quran. Atau ditulis oleh sultan-sultan. Mana ada Israel. That's it. Oke, terima kasih Sobat Pantau sudah mantengin Pantau Podcast pada hari ini. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.